Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Noval? Alhamdulillah, sesuai yang Bapak lihat, saya selalu bugar. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Karena saya juga lihat selalu menginspirasi saya. Luar biasa sekali, aduh, dengan berbagai aktivitas tapi tetap selalu bugar, tampil yang terbaik. Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf sekali ya Pak Noval, untuk hari ini saya mendengarkan Pak Noval akan melakukan coaching Ya, betul. dengan Ibu Vina, betul? Betul. Ya. Mohon izin sekali nanti saya akan mengamati dalam proses coaching ini. Ya. Saya tetap ketika nanti akan Bapak Noval dengan Ibu Vina melakukan coaching, saya akan mengamati hasilnya itu. Tentu dalam proses coaching nanti ada beberapa indikator yang harus dilaksanakan, terus sesuai dengan alur coaching yang harus dilaksanakan itu Pak untuk tahap awalnya. Ya. Nah, kira-kira kompetensi apa Pak nanti yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Ya, tentu dalam proses coaching yang paling harus diperhatikan pertama kompetensi tentang mendengarkan secara aktif ya. Karena itu juga bagian dari stimulus respon kita dengan coaching. Kemudian juga kita harus istilahnya secara kesadaran penuh ya, kita memperhatikan bagaimana suasana kebatinan yang berbicara nanti dengan yang saya lakukan gitu ya dengan Bu Vina nanti ya. Dan tentu yang terakhir ini tentang pertanyaannya juga harus berbobot. Ini bagian dari bukan untuk mempersulit tapi menggali informasi Pak. Betul, baru saya memang pertanyaan itu yang harus kita sampaikan gitu ya, pertama itu. Terus tujuannya apa nanti Pak dalam proses coaching ini kalau saya boleh tahu? Mudah-mudahan nanti selesai coaching ini tentu ada solusi yang memang awalnya kan mungkin nanti akan ada permasalahan yang akan kita bahas dan sama-sama kita akan carikan solusi. Nah ini indikator keberhasilan mungkin dari sebuah coaching nanti akan saya lakukan dengan Bu Vina. Mudah-mudahan juga ini bisa tercapai Pak. Iya, bagus sekali Pak. Semoga nanti tujuannya itu yang Bapak sampaikan bisa tercapai lah untuk proses coaching ini. Dan sekali lagi mohon maaf ya Pak untuk nanti izin mengamati proses ini sampai akhir. Dalam pengamatan ini saya tidak akan mengganggu, hanya mengamati saja Pak, seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak, justru itu yang saya harapkan Bapak juga bisa hadir di sini mengamati langsung. Kebetulan kan waktu juga sudah saya tentukan ya, makanya hari ini saya undang Bapak juga. Mungkin kalau Bapak sudah berkenan, kiranya sekarang saya akan memanggil Bu Vina Pak. Siap Pak, silakan lagi Pak. Boleh izin Pak, saya di sini tetap. Siap. Bu Vina. Oh iya Pak. Saya. Silakan Bu Vina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Vina? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini kebetulan nih sesuai apa yang sudah kita komunikasikan kemarin. Kemudian Bu Vina juga datang ke saya dan ingin melaksanakan webinar ini yang berupa coaching ya dengan saya, dan juga saya sudah tadi komunikasi dengan Pak Kiwit, sudah mendapatkan arahan hal apa saja yang kiranya nanti harus kita sampaikan, kemudian dikomunikasikannya harus apa saja, sampai kepada indikator juga nanti yang harus disampaikan seperti apa. Ya, tentu saya juga akan mendengarkan dulu bagaimana Bu Vina sesuai kebutuhan Bu Vina, mungkin ya saya akan insya Allah kita akan merespon baik gitu ya apa yang ingin Bu Vina sampaikan. Bagaimana Bu? Bagaimana? Sebenarnya ini ada permasalahan beberapa bulan terakhir Pak bersama murid saya. Saya punya murid yang berprestasi di bidang olahraga, di bidang renang. Dia anaknya secara akademik ya di atas rata-rata lah, sama dengan anak yang lain. Dia juga punya prestasi, sudah dapat medali juga dalam bidang renang ke tingkat kabupaten bahkan sampai ke provinsi. Tetapi ketika belajar di kelas dia tidak pernah konsentrasi Pak. Kenapa itu? Kok bisa seperti itu? Justru itu yang sedang saya teliti. Kenapa dia tidak bisa menghadirkan jiwanya itu di dalam kelas, sementara yang lainnya tetap belajar, dia selalu menghadirkan, dia tidak pernah hadir gitu, jiwanya tidak pernah ada di sana di kelas. Ketika temannya konsen juga malah dia mencari-cari alasan untuk mengganggu gitu Pak. Ya, Ibu sudah melakukan apa untuk identifikasi kenapa bisa seperti itu gitu peserta didik Ibu? Saya hanya menganalisa saja secara global ya, secara keseluruhan, belum mendekati secara langsung. Saya melihat dia memang anaknya kalau mengikuti dalam pembelajaran berdiferensiasi pembagian
cara mengajar dia masuknya anak yang kinestetik mungkin Pak. Oh. Jadi dia tidak bisa diam dengan Iya, tenang iya, iya. mendengarkan pelajaran. Kalaupun sedang duduk selalu aja ada di tangan Ada aja gitu dia ya. yang dipegang, tidak pernah Iya, bisa iya. konsen. Iya, iya, Tapi iya. ketika menjawab ya bisa hanya mengganggu konsentrasi dari teman-temannya gitu yang sedang belajar yang lainnya. Begitu Pak. Ya. Oke, luar biasa Ibu, tapi memang Ibu sudah sedikit paham ya keadaan di lapangan, tinggal Ibu gali lagi Bu alasan lain mungkin ya, barangkali ada alasan lain gitu. Jadi identifikasi secara mendalam lagi, baik itu dari teman-teman si anak ini ya, bukan hanya melihat perilakunya dia. Terus boleh juga dari orangnya apa Ibu ada langkah-langkah selanjutnya setelah ini gitu, untuk identifikasi Saya ingin mencoba berkomunikasi empat mata Pak dengan si anak tersebut. Saya ingin bertanya secara langsung apa yang membuat dia memang melakukan hal demikian. Karena saya juga dapat informasi kebetulan dari rekan bahwa anak tersebut memang kurang perhatian dari orang tua karena memang karakternya yang luar biasa berbeda dengan kakaknya yang cenderung pendiam. Nah, ketika di kelas apakah dia butuh perhatian saya atau tidak, saya belum bertanya secara langsung, belum mencoba, baru dianalisa secara global saja Pak. Nampaknya ini tinggal Ibu rencana aksi nyata Ibu nih, kira-kira selanjutnya yang lebih bisa, ini nih yang mendekati, mudah-mudahan bisa menjadi solusi, apa kira-kira? Dia sudah merencanakan 3 rencana Pak. Sebenarnya mau saya coba satu persatu, tapi saya ingin rekomendasi dulu dari Bapak nih, mana nih yang harus saya lakukan. Pertama saya mau mencoba menerapkan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari bersama gitu, yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Yang kedua saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran KSE Pak. Iya, saya mencoba ingin menerapkan yang pembelajaran sosial emosional. Tapi kalau memang tidak berhasil juga, sepertinya saya harus mengambil metode pembelajaran active learning. Jadi menyediakan fasilitas belajar siswa yang memang siswa tersebut tidak hanya dituntut untuk pasif gitu. Dia bisa bergerak aktif ketika mengikuti pembelajaran tanpa mengganggu temannya yang lain. Rencananya sih baru itu Pak, tapi belum dilaksanakan. Luar biasa sih Bu ya, untuk rencana-rencana itu memang secara teorinya juga secara sistematiknya memang hal itu yang biasa dilakukan ketika kita mencarikan solusi ada sebuah permasalahan di peserta didik. Akan tetapi saya coba memberikan saran kepada Ibu bagaimana langkah segitiga restitusi kan itu udah dilakukan gitu ya, terus kemudian akan diperdalam oleh Ibu. Nah ini yang KSE-nya ini Bu ya, yang secara pendekatan secara emosional, karena saya lihat dari percakapan Ibu, lihat dengarkan ya percakapan Ibu, ini anak ada gampangnya ada dari sisi faktor broken home juga nih, dari keluarga juga ya, nampaknya seperti itu, kemudian kurang perhatian. Nah ini mungkin lebih digali lagi dari sisi KSE ini oleh Ibu ya, mudah-mudahan ketika itu dilakukan ya, tentu harapan Ibu kan ingin ada solusi ya Bu, supaya ini lebih aktif, mungkin lebih bisa balance lagi antara kegiatan yang non akademik dan akademiknya lebih bagus lagi gitu ya. Betul seperti itu. Bagaimana harapan Ibu nih? Ya saran dari Bapak insya Allah akan saya lakukan ya Pak. Karena berdasarkan baru informasi dari guru kelas sebelumnya, wali kelas sebelumnya, memang anaknya memang sedikit kurang perhatian karena karakternya yang berbeda. Saya juga ingin mencoba mendekatinya melalui penerapan sosial emosional. Saya ingin menghadirkan kembali jiwa anak itu ketika di kelas, biar hatinya tuh nyambung dengan kita, biar dia bisa mengetahui jati dirinya bahwa dia itu memang pelajar yang tugasnya tuh apa gitu. Dia harus mengerti, ingin membantu si siswa tersebut untuk mengembalikan marwahnya. Gitu. Luar biasa Ibu, memang itu harapan kita bersama ya, untuk yang terbaik kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan yang menjadi harapan Ibu jadi harapan saya juga, bisa sesuai ekspektasi Bu. Saya doakan mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu dan tetap semangat ya untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Ada lagi barangkali Bu? Sepertinya saya ingin mencoba solusi dari Bapak. Siap. Sepertinya sudah ada gambaran nih Pak yang harus saya lakukan ini. Sepertinya saya sudah mulai bisa menggambarkan nih jalan keluar dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Alhamdulillah kalau begitu Bu Vina tetap semangat, sekali lagi saya ya, mudah-mudahan kita juga semua menjadi guru-guru yang tetap istiqomah ya, memberikan kebaikan pada peserta didik kita. Itu barangkali ya Bu Vina ya. Saya doakan pokoknya Ibu tetap silakan semangat terus pokoknya. Iya, terima kasih sekali Pak.
percakapan dengan Bapak hari ini, saya merasa lega karena saya sudah menemukan beberapa solusi yang bisa saya terapkan ke siswa tersebut dan semoga bisa berhasil ya Pak. Ya. Jadi saya terima kasih Pak. Bapak, saya permisi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Noval, luar biasa sekali ya. Tadi ya saya mendengarkannya sangat solutif. Kalau saya menyimpulkan itu sudah mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan berbuat itu sudah luar biasa lah. Kadang itu komunikatif, ya, bisa membantu menemukan solusi, terus menstimulus itu terutama itu untuk solusi yang nanti akan diterapkan. Nah, setelah ini Pak, dalam kegiatan ini tadi, apa yang Bapak rasakan selama proses coaching tadi? Tentu kompetensi yang tadi saya ingin gali ya dari selama coaching muncul Pak ketiga-tiganya gitu ya, terutama ini masalah ke rasa memiliki guru dengan peserta didiknya luar biasa mungkin itu tadi ya, sehingga dia juga terus berusaha secara maksimal untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk peserta didiknya. Itu yang paling saya tangkap, dan memang saya juga memiliki perasaan yang sama gitu ya, maksudnya kita juga berempati terhadap situasi peserta didik. Itu sifat gitu ya, kompetisi yang lebih muncul itu secara apa ya, kita memiliki kesadaran penuh. Nah itu Pak. Terus kalau boleh tahu untuk apa ya, indikator adakah apa yang belum tercapai atau menurut Bapak tercapai semua gitu? Untuk indikator tadi saya memberikan beberapa saran ya Pak untuk memberikan solusi. Nampaknya juga ini kita memiliki pemahaman yang sama gitu ya, bahwa memang itulah tujuan saya coaching. Saran-saran, sumbangsi saran dari saya juga bisa diterima oleh Bu Vina tadi, dan kebetulan juga memang itu sesuai dengan situasi yang terjadi. Untuk memang solusi itu yang harus diberikan. Misalnya itu Pak indikatornya misalnya tercapai ya. Ya, bagus ya Pak. Terus kira-kira Pak rencana tindak lanjut untuk selanjutnya setelah coaching ini? Insya Allah saya nanti akan menanyakan kembali setelah Bu Vina melakukan aksinya tadi di lapangan kepada peserta didik itu. Nanti saya akan evaluasi apakah apa yang dilakukan itu berhasil. Kalau berhasil berarti ini akan menjadi apa ya, modal ke depan ketika ada permasalahan yang sama. Kalau memang belum berhasil, kita akan terus melakukan observasi, identifikasi sehingga menemukan solusi yang tepat gitu, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Betul, ini ya luar biasa sekali Pak. Sebagai penutup ini Pak ya, sebagai penutup, apa yang didapat dari tadi kegiatan tadi? Tentu pengalaman yang berbeda-beda ya, dalam menerima permasalahan, dalam menginginkan solusi untuk suatu permasalahan. Kemudian juga karakter gurunya, karakter peserta didik itu berbeda-beda ternyata gitu. Jadi yang harus kita senantiasa antisipasi, kita harus lebih siap dalam situasi apapun sebagai coaching terutama. Betul, luar biasa sekali Pak. Saya terinspirasi ya. Untuk dari saya, dari observer, cukup Pak dari ini aja sebagai penutup. Terima kasih waktunya Pak Noval. Sama-sama. Semoga tetap kita berlanjut berkembang membangun pendidikan di Indonesia. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak atas Sama-sama. arahannya juga. Assalamualaikum Pak Kili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vina. Siang. Siang juga. Gimana Bu Vina? Alhamdulillah baik Pak. Pak Kili sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik sekali, walaupun ya banyak kegiatan lah di hari-hari ini, tapi alhamdulillah lah sehat dan baik untuk hari ini. Iya, alhamdulillah. Izin Pak Kiwit, hari ini saya akan melakukan prasupervisi ya, kegiatan Ya. prasupervisi untuk proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Kiwit bersama coaching. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu rubrik penilaiannya. Ya. Izin saya sambil buka laptop untuk mencatat. Oh, mana? Jawaban Silakan. dari Pak Silakan. Kiwit. Begini untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan hari ini, yang pertama, apakah nanti proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, di mana alur cerita itu Bapak harus memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya, ya. Selain itu Bapak juga harus melihat respon dari coaching atas pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya, ya. Nah, untuk rubrik yang kedua, Bapak juga harus ingat bahwa dalam proses coaching ini ada 3 prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama, kemitraan.
yang kedua proses kreatif, dan yang Iya. ketiga itu memaksimalkan potensi dari Oh, coaching yang iya. dilakukan coaching. Nah, sebelum Bapak mulai proses coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu Ya, kepada ya Bu, Bapak. silakan mengambil. Nah, yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana nih yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching? Tentu yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini, tapi yang pertama itu saya akan mendengarkan aktif. Nah, selanjutnya tentu ada kesadaran penuh dalam proses coaching tadi, karena memang kalau dalam proses coaching itu ya saya sadar jangan sampai merugikan yang lain, artinya bisa fokus ke dalam proses kegiatan coaching ini. Selanjutnya itu tentu ada pertanyaan berbobot, biar pertanyaan tadi nanti tidak melenceng dari apa yang kita bahas. Itu pun nanti rencana yang akan saya kembangkan. Bagus sekali, sepertinya Bapak memang sudah sangat memahami alur kita ya Pak ya untuk proses coaching. Tapi saya juga ingin tahu nih bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bapak observasi terhadap coaching Bapak. Tentu yang saya ingin kembangkan lebih itu mendengarkan aktif Bu, karena saya itu ingin hadir penuh dalam keseharian ini tanpa mengabaikan tadi yang kesadaran penuh, terus pertanyaan berikut itu tetap saya kembangkan juga. Cuma yang lebih itu ke mendengarkan aktif, saya berusaha untuk hadir penuh dan mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh coach saya. Ini sebagai pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, ya. Berarti apa indikator kepencapaian tujuan nih untuk pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Indikatornya apa? Nah, tentu saya ingin membantu menyelesaikan apa masalah yang dihadapi nanti oleh coach saya nanti, sehingga di sini adalah kita sharing lah proses membantu menemukan solusi. Ya, dari solusi tersebut nanti kan akan diterapkan oleh coach dan nanti dilihat perkembangannya seperti apa. Gitu. Bagus sekali ya Pak ya. Kalau gitu Bapak ini sudah sangat siap nih dalam Insya Allah siap. proses coaching. Tapi saya izin selama Bapak melaksanakan proses coaching, saya ingin hadir di sini sambil Siap Bu, terima kasih sekali. sejauh mana nih perkembangannya. Pak silakan kalau ingin memanggil coaching. Iya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama, Pak. Pak Nopal. Oh iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Mohon maaf nih kan. Enggak apa-apa. Gimana kegiatan untuk kali ini Pak? Kegiatannya? Alhamdulillah Pak. Tentu saya juga maaf dari kemarin minta waktu Iya. Bapak terus Iya. dan Bapak sekarang ya. Ya, Pak terlaksana ya. Ya alhamdulillah. Jadi saya juga ini udah pengen cepat selesai. Pengen cepat selesai gitu Pak. Iya, iya Pak. Jadi apa saya dulu Pak yang ngomong Pak? Oh, boleh lah kira-kira apa nanti yang akan diobrolkan kira-kira tentang apa sih itu? Tapi mohon maaf nih Pak ya, Iya. kalau saya nanti ada perkataan saya yang kurang berkenan. Oh, enggak apa-apa Pak. Kita lah aja lah Pak dalam sesi Soalnya ini agak private Pak. Oh, Soalnya insya Allah Pak, nanti untuk kerahasiaan akan dijamin lah. Siap Pak, terima kasih. Gini Pak, jadi saya ini punya masalah Pak dengan rekan kerja. Oh, dengan rekan kerja Pak. Rekan kerja dengan rekan sejawat saya ini biasalah di luar kerja ya. Ada Iya. yang suka, ada yang tidak. Betul sekali itu. Ini kan mengganggu Pak. Ya. Awalnya saya mengabaikan, biarkan saja lah gitu ya. Tapi ternyata makin ke sini dibiarkan gak enak juga. Ternyata benar sahabat 1.000 itu kurang gitu. Iya. Satu itu Terlalu banyak. Gitu. Dan ini saya rasakan sekarang Pak. Nah, mohon kiranya dari Bapak juga ini apa sih gitu ya yang harus saya lakukan ketika saya punya masalah tersebut gitu Pak. Oh ya, kalau mohon Pak kalau boleh tahu kan masalahnya itu khususnya dalam hal apa dulu Pak itu? Nah, ya yang saya rasakan sih Pak ya, ini di Iya. jalan awal saya gitu ya. Saya belum mengidentifikasi secara luas juga. Dugaan awal saya ini nampaknya iri Pak, iri dengan Iya, iya, iya. tugas-tugas saya mungkin ya, Iya. karena saya selain guru juga diberikan tugas tambahan kan sebagai pembina eskul gitu ya. Mungkin sahabat saya ini atau rekan kerja saya ini kurang suka melihat perkembangan saya di sini. Maaf, bukan berarti saya ini ya Pak, tapi memang itu Iya. yang saya rasakan gitu Pak. Awalnya dugaan awal saya itu, jadi mereka kurang suka aja Kurang suka terhadap perkembangan potensi perkembangan. saya di sini gitu Pak. Nah, selain itu Pak kalau boleh tahu juga, ini menurut Bapak ya selama
mendirikan kajian itu. Nah, apakah dia itu juga melakukan aktivitas yang mendukung sekolah? Tentu kan kita dirikan iri. Ya. Apakah dia hanya iri saja sebatas iri tapi tanpa action di lapangan? Apa seperti itu Pak? Kalau boleh tahu gambarannya. Sebetulnya ini rekan kerja saya ini luar biasa Pak. Saya juga terinspirasi dari dia gitu ya. Saat mau apapun, ada hal apapun di sekolah ini akan, tetapi ketika kita kerja bareng, kemudian saya mungkin ada sedikit lebih Pak, sedikit lebih amanah gitu ya, maksudnya ada tugas tambahan lebih dari rekan saya ini. Nah itu dia mulai merasa tersaingi, kemudian mendahului gitu ya, yang tadinya biasa kita bareng, kemudian kita tiba-tiba dari masalah waktu kita mulai agak jarang ketemu gitu ya, kemudian juga dari kinerja mungkin juga, oh kenapa kamu kok secepat itu gitu, ada tugas tambahan, sedangkan saya masih ngajar biasa gitu, masih ngajar biasa, itu sih Pak. Ya, Pak. Dan pernah nggak sih Pak Bapak dengan orang tersebut duduk bersama gitu Pak? Contohnya membahas sesuatu hal, dari situ kan nanti kan kelihatan gitu Pak, chemistry-nya itu pernah nggak seperti itu Pak? Saya pernah sih ya, tapi secara bercanda. Saya nggak serius gitu ya. Kenapa sih kamu agak beda? Kan beda apa katanya? Karena dia kalau di depan itu nggak kelihatan kan? Oh, berarti itu kan nggak kelihatan. Dia di depan nggak kelihatan. Seakan kita baik-baik saja gitu. Akan tetapi saya juga karena sering dan udah lama bareng, ya ngerasain gitu perbedaannya sekarang tuh. Kamu tuh ada masalah dengan saya gitu. Cuma dia juga nggak mau terbuka Pak, selama ini nggak mau terbuka. Kemudian ya memang saya juga kemarin sempat tanya sih ke teman yang lain, ke rekan yang lain. Nah itu memperkuat dugaan saya. Ternyata kata mereka juga mungkin kamu sekarang jarang bareng gara-gara kamu dapat teman baru. Kemudian dia juga merasa nggak enak, maksudnya terganggu sama aktivitas kamu gitu ya. Harusnya kalian bareng-bareng kemana-mana gitu. Terus saya udah jelasin ya, itu bukan keinginan saya kan, itu kepercayaan dari pimpinan gitu. Gitu Pak. Entah untuk masalah ini, apakah sudah diketahui oleh kepala sekolah atau belum Pak? Nah ini justru rencana saya gitu Pak. Barangkali juga Bapak memiliki arahan yang sama. Saya juga ingin mendiskusikan ini dengan Bapak. Barangkali nanti karena saya juga punya pemikiran ke sana. Saya ingin ada orang yang memediasi Pak. Kepala sekolah sebagai mediator. Bahkan mungkin ada satu teman yang diajak bicara kalau perlu gitu ya, atau kita harus hanya kepala sekolah saja yang memediasi dan kita berdua bicara di sana. Nah, kalau lebih banyak itu Pak kepala sekolah dulu ya Pak untuk mediasi kan intern gitu. Kalau rekan lain itu nanti menjadi penguat saja gitu. Artinya ada kesadaran kepada orang tersebut gitu. Jangan cuma sampai di belakang saja gitu, sama-sama diketahui. Tujuannya bukan masalah pribadi ya Pak, tapi kan ini menyangkut sekolah gitu. Oke lah kita bersaing tapi ke hal yang positif gitu. Sehat ya Pak ya. Iya, artinya ya bersama motivasi untuk memajukan, bukan untuk menjatuhkan, intinya di sana sih gitu. Siap Pak, siap. Memang saya juga punya keinginan seperti itu Pak. Saya ingin tetap dengan rekan saya ini berhubungan baik. Bahkan saya ingin sama-sama Pak, sama-sama memajukan sekolah ini dengan dia, karena memang saya tahu dia punya kualitas juga. Tapi juga masalah kepercayaan itu kan bukan dicari ya, tapi diberikan gitu. Makanya saya juga nanti ingin bicara itu mungkin kalau dengan rekan saya ini akan meyakinkan dia bahwa dia akan bisa lebih dari saya gitu ya. Dan jangan sampai iri dengan saya, karena saya nggak layak untuk dia iri gitu ya. Dengan saya nggak ada apa-apa dibanding dia itu. Intinya saya ingin tetap hubungan baik. Kalau dilihat tadi kan kriteria penopang itu sebenarnya dia itu punya potensi tadi. Oh sangat Pak, sangat. Nah, artinya menyadarkan lah bagaimana untuk mengembangkan potensi, karena dengan itu pada akhirnya akan menutupi potensi yang dia miliki gitu Pak. Itu Pak. Sangat sayang sekali ya Pak kalau seperti itu kan. Ini juga saya lagi berpikir penyampaiannya ini karena sensitif gitu. Memang harus ada pihak ketiga sih Pak untuk mediasi. Kalau pihak kedua kan nanti kan ya asal gimana gitu, mungkin canggung atau apa gitu. Ada pihak ketiga insya Allah lah, apalagi yang pihak ketiga itu yang dituakan punya power itu kan insya Allah lah bisa memberikan menerima gitu. Mungkin kalau dari rekan atau yang lain mah ya kalau dilihat tadi kan dia kan merasa lebih tinggi gitu, mungkin tidak bisa menerima gitu. Makanya dibutuhkan pihak
pihak ketiga lah untuk ini yang mediasi yang mungkin lebih dipandang lebih dewasa atau lebih kompeten, lebih berwibawa seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Berarti boleh ya Pak ya saya nanti menemui kepala sekolah untuk meminta memediasi saya nanti dengan rekan saya. Oh sangat boleh sekali Pak, itu mah malah dianjurkan itu kan biar tidak ada dusta di antara kita sejatinya Pak. Itu selalu itu ya. Iya. Betul. Memang itu yang saya harapkan Pak dari Iya. dari coaching ini. Alhamdulillah saya juga dengan Bapak barusan memperkuat apa yang menjadi pemikiran saya juga langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan ini bisa dijadikan sebuah solusi. Hatur nuhun Pak, saya sekarang mulai ada gambaran dan makin yakin apa yang akan saya lakukan bahwa ini udah benar nih langkah-langkah kamu untuk melaksanakan solusi mencari solusi dari permasalahan ini. Terima kasih Pak atas arahannya. Siap Pak, ya, semoga nanti apa yang disampaikan tadi berjalan lancar Pak, Amin, sesuai amin, dengan Pak. harapan sehingga ya kita nanti harapnya Pak Noval dengan dekat bisa mengembangkan pendidikan di sekolah ini Pak. Iya, memajukan sekolah ini ya, Ya, sama-sama. betul, Pak. sama-sama, Terima Pak. kasih Pak atas arahannya sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak sehat. Siap Pak, dosen Pak, saya. kalau Siap nanti bisa- kalau ada saya ingin melihat perkembangannya ya Pak. Ya, Mohon boleh. maaf ya Pak, Boleh, nanti boleh. tinggal kita janjian lagi hari justru itu, apa Pak. gitu Justru nanti itu, ya. Pak. Justru itu nanti juga Bapak mohon berkenan ketika saya banyak nanya. Siap Pak, insya Allah lah Pak nanti Pak. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Siap sama-sama Pak. Wilujeng Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak cara Bapak menanggapi Pak Noval dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya tuh. Iya. Saya acungi jempol nih, Pak, bagus sekali nih. Tapi saya minta izin nih untuk Silakan, Bu, ya, Bu. memberikan hasil catatan observasi Iya. yang barusan saya coba sambil mencatat juga ya poin-poin yang sudah Bapak berikan. Bapak melakukan proses coachingnya sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan bahkan Bapak memberikan respon yang sangat baik, menciptakan pembicaraan hangat sehingga si coach itu benar-benar terbuka, sehingga dari suasana yang hangat dan menyenangkan juga terlihat ada kedekatan ya secara personal. Coach menjadi lebih terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang dia hadapi dan dia menemukan sendiri Iya. atas pertanyaan berbobot yang sudah Bapak lakukan. Untuk itu Bapak juga sudah menciptakan berbagai pertanyaan yang membuat coach menggali kompetensi-kompetensi yang dia miliki. Tapi saya ingin bertanya satu hal nih, Iya. apakah Bapak masih punya kompetensi lagi nih berdasarkan coaching hari ini yang ingin dikembangkan lagi? Tentu tadi kan yang saya katakan tentang kesadaran. Yang saya kembangkan lagi nanti tentang tadi kan mengenai aktif ya Bu. Iya. Nantinya kesadaran penuh, terus kesadaran robot itu yang akan saya kembangkan lagi lah nanti untuk itu, untuk di sini selanjutnya. Gitu. Itu ya luar biasa sekali Pak, ini saya rasa pembicaraan kita sudah cukup ya Pak ya, karena Ya. saya sudah melihat Bapak sudah maksimal nih dalam mengerjakan coachingnya ini, dalam coaching rekan maka ini insya Allah Bapak juga sudah menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang sedang beliau hadapi. Terima kasih Pak, sebenarnya saya akhiri kegiatan pada hari ini. Salam, selamat siang, saya juga permisi. Iya Bu, Assalamualaikum, sama. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, iya. Alhamdulillah kita bertemu lagi Bu ya. Udah berapa kali kita? 3 kali berarti ya? Iya. Ini ya 3 kali. Alhamdulillah. Saya juga dengar Ibu kemarin akan melakukan coaching ya Bu ya. Betul Pak. Akan melaksanakan coaching. Ibu sudah menentukan waktunya? Sudah Pak. Sudah. Saya mau Hari ini? Iya. Oh, berarti iya. kebetulan ya nanti saya izin juga ikut di sini menyaksikan Ibu ketika melaksanakan coaching Ibu ya. Ya, siap. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu ya, nanti kita sharing aja Bu, saya tidak menggurui Ibu juga, menjadi pengalaman saya mungkin ya. Ketika Ibu nanti melaksanakan coaching, tentu harus ada kompetensi Ibu. Ini sebagai batasan nanti Ibu mungkin atau hal yang fundamental yang harus diperhatikan. Kompetensi yang harus diperhatikan itu diantaranya Ibu sudah tahu tentang nanti dalam pelaksanaan coaching. Insya Allah Pak, saya akan mencoba membuka alur percakapan melalui percakapan kita betul. dengan mendengarkan secara aktif, dengan penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach
coaching? Nah, luar biasa, Ibu udah paham lah berarti urusan coaching, karena saya juga lihat Ibu udah beberapa kali kayak nih yang melaksanakan coaching. Saya ingin mengingatkan kembali saja bahwa kompetensi yang barusan Ibu sampaikan itu memang sangat penting Bu ya. Nanti silakan saja mengalir Bu sesuai dengan situasi nanti Ibu ketika melakukan coaching. Nah, indikator tentu mungkin indikator yang harus Ibu perhatikan, Ibu juga tentu mungkin udah tergambar ya Bu ya, terpikirkan apa kiranya nanti indikatornya. Intinya Pak, saya ingin menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching agar dia juga selain menceritakan masalah yang dihadapi, dia juga bisa menemukan solusi sendiri sehingga solusinya muncul dari dalam dirinya. Seperti itu mungkin Pak. Iya betul, karena memang mungkin nanti tujuan utama dari coaching juga memberikan solusi ya Bu ya atas permasalahan yang memang nanti akan disampaikan mungkin dengan Ibu. Saya kira untuk pembuka cukup Bu ya, nanti kita setelah Ibu melaksanakan coaching kita evaluasi Bu ya. Saya juga ingin tahu gitu ya nanti bagaimana nih proses ini setelah selesai. Meskipun saya menyaksikan di sini, tentu kan nanti mungkin Ibu akan ada sesuatu yang disampaikan terhadap saya, dan saya juga menanyakan gitu sesuatu terhadap Ibu. Kalau begitu silakan Bu, boleh mulai coachingnya. Terima kasih, saya minta waktunya Pak ya. Mana Ibu, mana? Kiwin, silakan masuk Pak. Iya Ibu. Selamat siang Ibu. Siang Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya Bapak sudah siap Pak? Insya Allah udah siap. Kali ini Ya, kemarin kita sudah membahas bahwa Bapak ingin menceritakan ada sedikit permasalahan di kelas. Kebetulan kita punya waktu hari ini, dan kebetulan juga sedang ada pengalaman dengan kegiatan kita hari ini. Bapak silakan, kira-kira ada cerita apa nih Pak? jadi begini Bu, ini masalah siswa ya Bu, siswa di sekolah saya itu ada siswa yang suka membolos Bu. Jadi 2 hari masuk, 3 hari tidak masuk, seperti itu Bu. Jadi kan itu kan mengganggu lah untuk proses belajar anak tersebut itu Bu. Kelas berapa itu Pak siswanya? Itu kelas 8 Bu. Kelas 8, Iya. laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki Bu. Oh begitu ya. Jadi Iya. kira-kira Bapak ini mau menemukan cara apa nih untuk mengatasi siswa tersebut? Tentu ya mengetahui dengan latar belakangnya dulu itu Bu. Iya. Alasannya seperti apa anak tersebut itu kok melakukan hal tersebut. Tentu kan saya akan mencari informasinya seperti apa lewat mereka, dengan wali kelas itu nanti akan saya cari informasinya Bu. Saya gali seberapa jauh sih anak tersebut gitu, karena kan ini kan kemarin baru ada laporan ke saya itu. Berarti Bapak sudah pernah sering bertemu tidak dengan siswanya dan berbicara secara langsung? Tentu sudah Bu, tentu beberapa kali lah gitu. Tapi ada hasil nggak Pak? Begini Bu, ada hasilnya setelah saya ketemu ada hasil. Setelah itu balik lagi tak kamu lah yang dari permasalahan seperti itu. Siswa luar biasa ya Pak ya? Iya itu dah. Perjalanan yang luar biasa. Kira-kira apa nih rencana Bapak nih untuk mengatasi siswa tersebut? Ada tidak? Yang akan saya lakukan tentu saya akan visit Bu, menemui keluarganya. Akan ya siapa tahu di keluarga ada masalah apa. Nanti saya akan konfirmasi ke orang tuanya gitu. Kira-kira seperti apa sih kondisi anak gitu, apakah memang itu benar-benar diperhatikan oleh orang tua atau tidak kan gitu Bu. Kadang kan lost gitu, percaya ke anak dari rumah berangkat tapi ke sekolah nggak ada, itu saya seperti itu. Nanti saya akan konfirmasi langsung ke orang tuanya itu kira-kira seperti apa sih kondisi di rumah gitu, nanti akan saya sinkronkan dengan kondisi di sekolah gitu Bu. Takutnya dari rumah izin, orang tuanya tahunya dia sekolah ya Pak ya? Iya. Tapi kalau boleh saya tahu nih dia bolosnya di mata pelajaran apa saja Pak? Apa dari Nah, semua guru? Kebetulan kalau ada IPA, PAI, matematika, nah itu udah eksak itu. semua ya sama PAI. Sama PAI, karena PAI kan semua ada praktek-praktek agama, Iya. baca Quran. Nah, apakah karena dia tidak bisa membaca Quran atau apa ya? Belum menggali informasinya gitu. Kalau IPA juga sama matematika itu ada keterkaitan juga ya Ya Pak? dengan hitungan. Oh iya, berarti ada beberapa kemungkinan ya Pak yang menjadi alasan anak tersebut memang bolos ya. Berarti rencana terakhirnya Bapak ingin
home visit. Visit, cari tahu keadaan keluarganya itu Bu. Nanti konfirmasi ke wali kelas atau guru yang lain untuk mengetahui hal tersebut. Gitu. Karena dengar-dengar juga salah satunya ada yang tidak suka apa tersebut gitu Bu. Di sisi lain itu ada informasi seperti itu. Berarti Bapak melakukan kerjasama dengan banyak pihak ya di Banyak sekolah. hal itu karena kan Tidak luar kolaborasi biasa ya. sekali itu. Oh iya, alhamdulillah. Teman-temannya sendiri bagaimana Pak menanggapi? Kalau acara teman-temannya itu itu ya teman ngajar Bapak. itu ya support Ibu untuk karena kan ya sebenarnya anak itu punya potensi Ibu, punya potensi iya. gitu. Nah, dalam bidang non akademik tapi gitu punya potensi tapi dalam bidang non akademik. Oh, iya. Makanya nanti akan saya coba konfirmasi lagi ke Gimana nih Pak? Berarti Bapak sudah menemukan cara ya untuk mengatasi siswa tersebut. Insya Allah Bu menemukan cara. Nah barangkali dari Ibu ada saran atau apa? Ya, saya rasa cara-cara Bapak juga sudah luar biasa Pak. Dengan home visit justru kita mengetahui latar belakang anak tersebut lebih mendalam ya. Karena kalau memang masalahnya tidak hanya di sekolah, berarti ada di rumah. Ya. Gimana Pak perasaannya setelah mengadakan pembicaraan ini? Wah luar biasa ini sangat terbantu sekali Bu dengan apa ini kegiatan kali ini sehingga saya itu punya gambaran lah tadinya saya seperti apa ya takut melangkah Iya. tapi dengan ini saya menjadi seperti mendapat apa Kepercayaan diri tinggi, yang Pak, ya? tinggi punya penguatan gitu sehingga yang lebih enjoy lagi lah nanti untuk melangkah ke depan tanpa apa ya tanpa ada keraguan lagi untuk ini ya tadi harapannya tentu siswa saya itu kembali normal lagi ya walaupun itu memang apa ya hasilnya tidak apa ya tidak senyap yang saya bayangkan mungkin Ya, gitu berbagai spekulasi yang sudah Ya. disebut juga ya dari sini. ya. Tapi tetap saya berpikir positif dalam hal tersebut Iya, nah, selalu bagaimana gitu menyelesaikan. berupaya biar anak itu kembali normal untuk belajar seperti teman-teman yang lain. Itu juga yang saya harapkan. Solusinya Bapak sendiri yang menemukan, saya hanya membantu memfasilitasi saja berpikiran. Gimana Pak? Sudah cukup ini pembicaraannya kira-kira? Bapak sudah puas ini? Insya Allah Pak sudah sangat terbantu sekali dengan apa kegiatan kali ini. Sehingga saya mengucapkan terima kasih sekali sama Ibu Pina ya. Sami-sami, Ya, Pak. sangat merasa sangat lega sekali lah dengan setelah melakukan kegiatan ini. Iya, selamat berjuang Pak, selamat melaksanakan rencana aksinya ya Pak ya. Siap Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sekali. Iya Pak, kebetulan saya sedang santai juga. Ya Bu, mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiwi. Barusan sudah ya Bu ya, saya juga mengamati, mendengarkan, mencoba memahami juga luar biasa Ibu dalam proses coaching ya. Tadi juga beberapa masalah disampaikan oleh Pak Kiwit ya, Iya, Pak Kiwit, iya, Pak. kemudian Ibu juga menyampaikan beberapa hal masukan-masukan yang sangat solutif sekali luar biasa. Tadi Ibu kita bicara di awal tentang kompetensi ya, tentang kompetensi. Alhamdulillah kompetensi tersebut juga tadi saya dengarkan sudah memenuhi kompetensi itu Ibu laksanakan juga, langkah-langkahnya juga dilaksanakan. Tapi saya ingin bertanya, kira-kira menurut Ibu indikator yang tadi dibicarakan di awal tercapai apa enggak? Saya rasa sudah tercapai Pak, sebagian sudah tercapai karena saya melihat Pak Kiwit juga orangnya potensial sekali. Ya, dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya dan ada beberapa alternatif juga yang memang sudah disediakan oleh Pak Kiwit untuk mengatasi. Alhamdulillah. Rencana Ibu setelah ini, setelah ada coaching barusan, apakah akan berlanjut atau cukup sampai barusan saja atau bagaimana? Tentu saja saya ingin mengevaluasi Pak, saya ingin mengadakan rencana tindak lanjut kepada Pak Kiwit melihat perkembangannya. Oh iya. Ya, apa hasil yang sudah dilakukan dengan berbagai rencana aksi yang sudah disiapkan oleh Pak Kiwit? Mana nih yang berhasil? Pola yang mana atau rangkaian dari gabungan kegiatan tersebut menemukan hasil yang maksimal untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Alhamdulillah Bu, luar biasa pokoknya. Saya juga banyak hal baru barusan ya dari proses coaching itu dengan Pak Kiwit. Barangkali cukup Bu ya. Mudah-mudahan
kita selalu sehat, Amin. kemudian dimudahkan ya, karena memang apa yang kita lakukan ini sebagai guru, insya Allah Bu, ini bagian dari perjuangan kita yang mencerdaskan anak bangsa itu. Ibu juga jangan lelah terus berjuang untuk pendidikan Indonesia ya, lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain Insya Allah, Pak. kesempatan yang lebih baik ya Bu ya. Mohon maaf saya juga mengganggu waktu Ibu ke sini melakukan observasi gitu ya. Nah itu saja barangkali, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.